Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana jama'anallah fi hadhil majma'il karim wa fi hadha munasabatil karimah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas perkumpulan kita yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di dalam perlindungannya, Allah menetapkan kita dalam rahmatnya, Allah menetapkan kita di dalam istiqomah untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam kitab ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mewanti-wanti kepada kita atas bahaya penyakit riya, penyakit pamer. Karena riya ini bisa menghilangkan daripada segala amal kebaikan. Riya yang berbahaya itu bukan riya yang melintas di hati manusia. Itu enggak terlalu bahaya, cuma terlintas saja. Oh, kok melete itu. Nah, ini terlintas. Kita ketika mengatakan orang itu sombong sih. Orang mengatakan dirinya, orang lain sombong, dirinya lebih sombong. Orang kalau menyatakan orang lain itu sombong, dirinya itu lebih sombong. Ya, jadi engkau mengukur orang itu sombong. Engkau mengukur orang itu sombong, berarti dirimu juga sombong. Sebab manusia ini sebenarnya tidak punya apapun ya. Jadi kalau kita mau riak, mau sombong, itu evaluasi diri. Harta titipan, anggota badan titipan juga. Kita kemana-mana bawa najis, kita kemana-mana harus mandi, bangun tidur harus mandi. 1 tahun nggak potong rambut, ya penampilan akan kacau balau. Jadi manusia itu makhluk yang tidak pantas untuk riya, dan tidak ada yang bisa untuk disombongkan. Maka riya, kesombongan, suka pamer, ini adalah hak vetonya Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Hamba nggak bisa, hamba nggak pantas. Pakaian kesombongan itu hanya milik Allah. Hamba tidak berhak menggunakan pakaian itu. Itu miliknya Allah, kebesarannya Allah, sombong itu. Jadi kalau ada orang sombong, dia merasa lebih mulia dari orang lain, dia menggunakan pakaian Allah. A'udzubillah min dzalik. Ibarat ada topeng monyet, ketek ogleng, gawe jas. Ono ketek-ketekan gawe jas. Pantas ora? Ono ketek gawe jas, pantas apa gak kira-kira? Belas gak pantas, pakaiannya manusia itu. Lah koyo manusia yang sombong ya kayak gitu, kayak topeng monyet ya, sombong ya, luar biasa sombongnya. Dia merasa dirinya mulia, dia merasa dirinya alim, dia merasa dirinya sudah bisa berbuat sesuatu. Nah, orang kalau yang seperti itu dia seperti topeng monyet tadi itu. Sombong boleh. Kapan menyombongi orang yang sombong? Ini duduk kelasnya awak-awak ya, bukan kelasnya kita, luar. Pamer duit ini, duit 10 juta disai kabeh, sampai gak cukup sak dhuwur ini. Ditatal-tatal. Ente kenapa ini bawa uang? Nih, saya mau menunjukkan kepada orang-orang untuk biar gak sombong kalau saya juga punya duit. Nah, ini orang gak sakit jiwa gitu. Bukan kelasnya kita ya. Menyombongi orang yang sombong itu bukan kelasnya kita. Gak iso, lawa-lawa belum mampu mencapai derajat yang sampai kayak begitu. Kecuali kalau ada orang yang benar-benar merendahkan orang yang miskin, itu boleh. Ada orang kaya, dia pamer kekayaannya kepada orang yang miskin. Itu boleh kita tandingi mereka. Tapi yang jelas jangan sampai yang miskin tadi tahu antara kita dan orang tersebut. Dan jangan sekali-kali kita menceritakan kekayaan kepada orang yang miskin.
Jangan sekali-kali menceritakan atau menampakkan kekuatan kita kepada orang yang lemah. Dan jangan sekali-kali kita pamer pengetahuan kepada orang-orang yang bodoh, tidak berilmu. Jangan sekali-kali. Kita punya kecerdasan, ketemu sama orang yang bodoh, wah kamu ini. Jangan. Kecuali orang tersebut telah benar-benar dia menghina, yang dia tidak tabayun, anak wong gak tabayun, tiba-tiba langsung mencela. Tapi dengan syarat dalam konteks ilmu agama. Jadi ono mobil, Anda punya mobil, tiba-tiba ono wong ngelokno, urusannya motor kok, urusannya mobil, urusan dunia, nggak perlu kita counter urusan dunia. Tapi kalau berkaitan dengan agama, ada orang menghina, sampean itu goblok, sampean luwe goblok. Tapi kapasitas kita ya, dan kita harus tahu siapa dan di mana dan di ruang apa. Nah, untuknya kita diajarkan dalam kitab ini dakwah tammah. Dakwah yang sempurna itu ketika kita bisa menggunakan ilmu pada tempatnya dan tepat sasaran. Jika kita berdakwah di arena tinju, tiba-tiba teko mbek surbanan. Wong tinju, latihan tinju. Wong tinju mesti ikine kan gak main, Mbak. Akalnya kan pasti dia dipukuli segala macam. Biasanya orang kalau jago bela diri itu lega elek yo goblok salah siji. Jadi Allah ini sangat-sangat jarang sekali mengumpulkan 3 hal. Ketampanan atau kecantikan. Yang kedua ini keberanian. Yang ketiga ini skill bela diri. Iki lek sampai wong duwe telu-telu nih bahaya iki. Iso ngacak-ngacak donya iki. Berhati-hati. Jadi wong biasanya lek wayu temen. Biasanya goblok. Biasanya ini dikatakan dalam kitab itu ngarang aku. Wong les wayu temen. Terus dia punya kecerdasan, keahlian, soge maneh blaen kon. Bahaya orang kayak gitu. Jadi tidak sembarangan ketika Allah itu memberikan kelebihan kepada manusia di muka bumi ini. Dan yang paling berbahaya, lek wis ngadepi wong wedok, wayu terus pinter. Wah, ini senjata yang mematikan ini. Sok cedak-cedak kowe. Buyar kowe. Wong wedok wayu, pinter. Wani maneh. Entenono yo ngedol omah kowe. Cedak-cedak wong model-model koyo ngene iki. Hati-hati. Nah, ini untuk membuka wawasan kita bahwa kecerdasan itu diukur dengan cara bukan kemampuan intelektual, namun di mana dia bisa menempatkan ilmunya tadi. Itu orang cerdas kayak begitu. Dia masuk di arena tinju, nggak surban. Misalnya aku mlebu temen sasana tinju. Wong-wonge gak ono sing sembayang. Assalamualaikum. Sopo Arab iki mlebu. Jelas kaya ngono serang arah gak. Bingung wonge. Sopo iki gak kesasar wong mlebu kene. Masuk langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farqu baini wa bainal musyrikin kama fis shalah. Ngomong apa wong iki ya? Sing goblok ya aku nih ya. Orang tadinya kalau kita masuk ke arena tinju, Anda jadilah jagoan. Anda mau dakwah di sana, jadilah jagoan. Jadi jagoan, tantang mereka. Saya membawa kebenaran dari Rasulullah. Karena saya sholat 5 waktu, maka ada orang di sini yang bisa mengalahkan saya. Ayo, ini karena saya sholat 5 waktu. Coba, meskipun badan saya kecil begini, yang paling besar mana di antara kita? Menang, masuk dakwah, benar. Begitu juga ketika kita masuk di pondok pesantren. Pondok pesantren tiba-tiba yang pemahamannya salah, terus langsung
nggih baju karate. Yo, nggak bisa Bu Sensei dan limo. Kayak mengkerik ini. Ada yang berani sama saya di sini. Kira orang gendeng sampean. Nggak masuk akal. Nah, dakwah juga demikian. Ketika kita bisa menempatkan pada tempatnya, itulah orang yang cerdas. Berapa kali saya ceritakan banyak orang itu berdakwah tetapi tidak tepat sasaran. Ini ada orang yang baru mengenal Islam. Belajar fikih, sholatnya masih belum pas. Apa itu yang dikatakan istilahan, apa dikatakan itu ibarah-ibarah di dalam fikih, itu penjelasannya dia belum tamat. Tiba-tiba diajarkan kira-kira orang tua Nabi masuk surga atau masuk neraka. Iki mung balul-balule wong iki. Bodoh-bodohne wong iki. Kalau kita membahas masalah ini orang-orang alim ya, orang-orang yang di luar sana, yang orang-orang punya ilmu kaliber, ngerti tafsir, ngerti mantik, ngerti usul, dan ngerti sirah, memahami beberapa sirah nabawiyah, mengerti beberapa sanad ilmu hadis, ngerti mustalah hadis. Ini hadisnya maudhu, ini hadisnya hadis syadz, wah ini hadisnya hadis yang mardud, ini hadisnya tidak tepat, hasan sahih. Ngerti ilmu hadis, lungguh bareng masalah iki masuk akal. Iki maca kitab gak ngerti, sholatnya belum tentu benar, tajwidnya mungkin belum tentu benar, baca Fatihah mungkin tasdidnya nggak tepat, diajari orang tua Nabi masuk surga apa masuk neraka, ini mau balel lagi. Bukan orang pinter ini kayak begitu tuh, bukan orang pinter. Tiba-tiba ada profesor ke sini menjelaskan, ya adik-adik semuanya, mas-mas, bapak-bapak semua yang hadir, saya adalah profesor ahli astronomi. Saya telah meneliti penelitian tentang masalah langit selama hidup saya. Semenjak saya usia 17 tahun sampai saat ini usia saya 87 tahun, saya meneliti masalah langit 70 tahun katanya. Tiba-tiba ngomong gini. Terus sing diterangno iki awak-awak. Astronomi itu adalah memiliki elemen-elemen mudeng we. Sing goblok sapa? Ya profesore. Mengajarkan ilmu bukan pada tempatnya. Ini penting, ini inti ya. Ini tuh inti di dalam ilmu. Bukan kapasitas ilmu. Kalau kapasitas ilmu, anak kecil itu umur 4 tahun, 5 tahun ada yang hafal Quran kok sekarang. 9 tahun, 10 tahun itu di pondok-pondok itu udah ngerti alfiyah. Ngerti alfiyah, ngerti kitab-kitab salaf. Itu ngerti. Umur 6 tahun ngerti wis khotem jurumiyah misalnya. Banyak itu kitab-kitab nahwu yang mereka paham, matan-matan mufrodat mereka paham semua. Banyak, tetapi tidak tahu kapan dia harus menempatkan ilmunya pada tempatnya. Ini kecerdasan orang, butuh wong ngerti. Delok, ngerti situasi dia. Wong-wongnya lagi sumpah, jak guyon. Oh, orang-orang ini lagi ngeremehkan, jak serius. Orang ini lagi tidak fokus, tanya, paham gak? Itu orang cerdas kayak begitu. Dia bisa menempatkan pada porsinya, kapasitasnya, maka dia bisa untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada umat. Nah, jika seseorang tidak mengerti ilmu ini, maka bisa berantakan. Dan pada akhirnya orang ini, si pengajar ini bisa menyesatkan mustami'nya, orang yang mendengarkan tausiahnya. Bahkan banyak orang yang terpecah ukhuwahnya gara-gara tausiahnya. Ada kemarin tanya, ini pengajian kok dibubarkan, gimana ini? Sing bahas iku apa kok sampai dibubarno? Ini majelis saya dibubarkan, pengajian dibubarkan. Lah ya kenapa kok sampai dibubarkan? Apa yang kamu bahas? Kalau pembahasan Anda mengenalkan orang kepada Rasulullah, mengenalkan orang kepada Allah, mengenalkan gimana caranya rukun antar umat Islam, yang kamu bahas apa itu tahlilan syirik, apa itu orang salaman kafir. Lah Anda kamu seperti itu ceramahnya. Makanya saya bersyukur sekali, kita bersyukur kita mengenal Islam bukan dari tangan orang-orang yang semacam itu, yang mulutnya kotor kayak gitu. Alhamdulillah, thariqah kita di Nahdiyah ini tidak kenal meremehkan orang.
Tidak kenal untuk menggunjing orang yang di luar agama Islam aja loh nyaman dengan kita. Loh kok wong Islam dhewe kok gak nyaman loh. Apa yang kalian perbuat gitu? Yang kalian perbuat itu apa? Sehingga membubarkan majelis ilmu. Ya karena orang kayak begitu yang dibahas. Wong tuane Nabi masuk neraka. Apa itu habaib? Apa itu kiai? Bekas air minumnya diminum. Bakteri itu, bayangin loh. Apa faedahnya orang kayak begitu itu apa? Ceramah semudah-mudah kayak ngono itu apa? Apa? Faedahnya apa? Apa keuntungannya untuk umat itu apa? Tambah rukun umat. Apakah tambah bertambah imannya? Ya tidak kok. Orang minum bekas air minum itu diantaranya mereka mengambil barokah. Ini lisannya orang ini 24 jam digunakan untuk mengajar. Hidupnya 24 jam digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Bahkan pekerjaannya, hasil kerjanya digunakan untuk majelis taklim. Barokah wong iki. 24 jam waktunya melek moto, nyekel handphone, langsung urusan majelis. Mau tidur masih kayak begitu. Tidak ada urusan dunia. Orang ini barokah. Kita bisa lihat Habib Umar bin Hafid. Setiap nafasnya tiada lain hanya untuk mengajak kebaikan kepada orang. Setiap langkahnya, setiap nafasnya, semuanya yang dia lakukan hanya bertujuan mengajak orang untuk melaksanakan segala perintah Allah, dimanapun dia berada. Nah, bagi orang-orang yang tidak paham, maka ya semacam itu. Akhirnya bagaimana? Orang kok salaman? Untuk apa salaman? Nanti bau tangannya nggak enak lagi. Ngapain ceramah kayak begitu tuh ngapain? Makanya kalau dibubarkan itu sudah bentuk kebaikan, terusnya dibunuh orang-orang kayak begitu tuh. Bukan dibubarkan lagi, dipancung, gantung orang-orang kayak gitu tuh. Dibakar orang-orangnya sak masjidnya harusnya dibakar orang kayak gitu tuh. Sebagaimana ini perintah Rasulullah SAW ketika Rasulullah pernah memerintahkan para khalifah, dan tentunya yang membakar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dibakar masjidnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, masjid di Masjid Diror. Dibakar masjid, orang-orangnya tuh sholat, ya. Jadi singkat cerita, Rasulullah itu memerintahkan membakar masjid, bakar tuh masjidnya. Bakar tuh masjidnya. Terus akhirnya dilihat orang-orangnya sholatnya rapi, softnya bagus. Kembali ya Rasulullah, apakah engkau nggak salah perintah? Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua menceritakan ini. Kembali lagi, mana khalifah yang lain? Mana panglimaku yang lain? Panggil panglimaku ke sini. Panggil. Bakar tuh masjidnya. Bunuh orang-orang yang ada di dalam masjid. Bayangkan coba perintahnya Rasulullah. Akhirnya begitu sampai di sana, di Ziror, dilihat mereka lagi baca Quran. Hah? Lagi baca Quran, dari halakoh-halakoh muter gitu, tajwidnya bagus, nggak ada yang salah, ayat yang nggak ada yang diganti. Lantas kenapa? Apa salah mereka? Kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ragu. Apa salah mereka? Engkau gagal, kata Rasulullah. Yang pertama tadi gagal dan yang kedua ini juga gagal. Mana yang ketiga? Panglima ketiga, panggil Rasulullah. Bakar masjidnya itu, bunuh orang-orang ada di dalamnya. Akhirnya ketika berangkat dilihat mereka lagi melaksanakan sholat juga, rapi, bacaan sholatnya didengarkan. Satu hari di sana, sholat subuh ya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, semuanya pada rakaatnya. Tidak ada yang salah. Apa yang salah? Kembali kata Rasulullah sambil mukanya merah, wajah beliau merah, mengatakan, engkau gagal. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu memiliki kuda beliau itu punya dentuman, deg-deg. Itu berbeda dengan kuda biasanya, nggak lumrah. Pukulan kudanya Sayyidina Ali itu nggak lumrah. Mereka orang-orang yang ada di Ziror ngerti yang datang ini Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka mendengar dan suara dentuman kudanya Sayyidina Ali itu bisa terdengar sampai 5 kilo. Krungu, krungu. Mereka pada lari meninggalkan desa, lari meninggalkan masjid karena yang datang adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu Sayyidina Ali datang, dilihat sudah kosong desanya, masjidnya juga sudah kosong, tetap dibakar masjid tersebut. Pertanyaannya, kalau ada orang kayak begitu, lalu di dalamnya ada orang, kira-kira dibunuh nggak bisa? Dibunuh Sayyidina Ali, perintahnya Rasulullah. Lantas kenapa Rasulullah kok sampai memerintahkan membakar masjid, membunuh orang-orang yang sholat dalam masjid? Apa sebab? Masjid tersebut digunakan menjadi kajian yang tidak mengakurkan umat Islam. Gawe fitnah.
Orang sholat deloki. Sikil, kaki sama kaki rapat deloki. Salah itu wudunya. Gak koyok ngono Islam itu. Gak kayak begitu. Wong orang-orang kafir, orang di luar Islam mengenal Islam dengan model-model orang-orang sing model koyok ngono melayu kabeh, Pak. Untung yang datang ke sini para habaib yang Islamkan Indonesia ini, para habaib dzurriyyahnya Nabi. Lega. Ya perang tuh Indonesia ini. Wong kita masyarakat Indonesia ini jago perang semua. Jago perang loh mbah-mbah kita itu. Mbah-mbah kita tuh pendekar semua. Keseneng gelut kabeh, makane lek ana tiyang Jawi kados kula panjenengan licik. Iki Filipina nih lek Thailand nih. Rupane tok wong Indonesia tapi atine duduk iki. Oh, orang-orang kita itu, orang Indonesia, mana? Daerah mana yang tidak ada alat senjatanya? Mana? Coba, Madura, Celurit. Jawa Timur apa? Parang. Jawa Tengah apa? Mbah ya. Nah, ini orang ngerti budaya dhewe orang ngerti. Apa? Keris. Domblong kabeh sini-sini sing wedok sing jawab. Mandau. Mana Mandau itu? Aceh apa? Gak sekolah itu kan. Semua daerah-daerah, pulau-pulau kecil-kecil semua punya senjata. Ini ciri khas saya. Orang duwe senjata, apa lapo? Ya pendekar. Mbah kita tuh pendekar semua. Nah terus kenapa kok sampai dijajah 350 tahun? Ya karena menggunakan strategi divide et impera atau politik adu domba. Nggak akur. Nah ini orang-orang ini juga orang-orang yang ngajar kayak begitu itu ya politik adu domba. Makanya mbah baik ini pendekar kabeh. Oh jak gelut, ya seneng. Wis isine wong Indonesia ben gelut ae. Ayo kapan perang? Wis nemisan lah wis. Tapi ngempet sik cemut ya. Makanya ono kabar ada di Natuna itu ada kapal Cina yang mau masuk Indonesia. Jadi Kiai Said itu. Ayo wis lah ngomong, lah gelut pisan. Kiai Said ya ngono, PBNU pertama kali yang memulai peperangan ini. Nah, gitu gak kendel awak-awak iki. Ojo jak gelut, seneng ojak gelut. Dan makanya cocok be habaib ku, cocok habaib ku ojak gelut, seneng. Tapi lek udelo sorry kalah. Sepuntene nggih, awak-awak iki Mas, sepurane nggih Mas, kula niki mboten sengaja nangis. Iya, pedhe padha-padha ki duwe sangu to gak? Wis nabrak lho padahal. Iki wis motore wis ditabrak. Isih disangoni wong sing nabrak iki. Tapi lek ojak gelut ya soto-soto nang pinggir dalan. Itu ciri khasnya kita. Makanya Wali Songo para habaib datang ke sini dengan apa? Dengan akhlak, tutur kata yang lembut. Sehingga apa? Semua Sabang sampai Merauke masuk ke dalam Islam. Akhlak, sopan santun, bukan mencaci maki, bukan merendahkan, bukan mengkafir-kafirkan. Orang-orang yang muda-muda kayak begitu yang mengislamkan kita, gelut pisan mulai gini, bahkan sudah tumpah darah, nggak karu-karuan. Wong di sini dulu raja-raja Brawijaya, Singosari, mereka punya kedudukan, punya kekuasaan, punya bala tentara dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita semua bisa mengambil ibarah, mengambil pelajaran daripada apa yang telah diajarkan oleh orang tua kita semuanya. Saya minta maaf karena ini mundur 10 menit. Harusnya kita sholat jam 7:10, ini jam 7:20. Karena memang salah satu ciri khas para salaf kita antara maghrib dan isya itu beliau selalu melebihkan waktu 15 menit sampai 10 menit. Jadi waktu isya itu diundur, ya. Waktu isya itu diundur sampai 15 menit, 20 menit, sampai 30 menit mereka melanjutkan kajian ini. Dan memang sunnahnya sholat duhur itu diakhirkan. Sholat duhur itu diakhirkan. Jadi sholat duhur itu sebaiknya untuk menghilangkan istiwa, maka sholat duhur itu jam 1. Sholat asar ya gitu, jam berapa? Setengah 4, jam 4. Itu sunnahnya kayak begitu. Tapi sunahnya duduk oke main game ngenteni ini terus jam 1 kok sunai, tapi oke main game ini kok geblek iki jenenge. Mereka itu mengundurkan sholat ya kalau ngaji, maca kitab ini. Mengundurkan sholat tapi main karambol. Jam piro? Lagi azan kok. Sunai lah jam 1. Iki bahlul pisan iki berarti.
Ini orang nggak paham kayak gitu, jangan sampai kita salah memahami segala sesuatu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamna ma syuyukhuna wa 'allamna Nabi sallallahu alaihi wasallam.